kita diwajibkan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, ketika kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah nikmat terhadapmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi. lagi di channel Alam Permana. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa di-share. Masya Allah. Saya berada Share, ya. di kediaman rumah Ustadz Alam. Saya bersilaturahmi dan ada beberapa pertanyaan untuk Ustadz Alam. Dan pertanyaan ini tolong dijawab dengan singkat dan padat ya. Masya Allah. Ustadz. Singkat dan padat, Ya. biar nggak kelamaan. Ya. Masya Yang Allah. pertanyaan pertama, Ustadz nih, Ana mau nanya, gimana sih cara kita nih, Iya, khususnya anak-anak muda iya. yang mau hijrah, tolong dijawab singkat dan padat ya Ustadz. Tips untuk anak-anak muda yang sedang menjalankan atau punya niat untuk hijrah. Yang pertama, awali semua dengan niat. Sebab, ingat, innama a'malu bin niat. Segala sesuatu diawali dengan niat. Jika niatnya baik, insya Allah kedepannya akan baik. Namun, tidak sampai situ saja. Ketika kita memiliki niat yang baik, terkadang ruh itu bersih. Ruh kita yang bersih ini benar-benar memiliki niat yang baik. Tetapi hawa nafsu dan akal pikiran kita yang membuat niat baik kita menjadi niat yang kotor. Yang kedua, yaitu ketika kita ingin berhijrah, mulailah dari lingkungan-lingkungan. Kita cari teman-teman kita nih yang udah mulai hijrah. Apa memang lingkungan-lingkungan teman-teman kita yang memang dia lulusan-lulusan dari pondok pesantren, rajin ibadah, rajin ke majelis-majelis, kita deketin dia. Mungkin sampai situ saja penjelasan yang pertama nih, tipsnya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, Ustadz Alam. Iya. Jadi untuk pertanyaan kedua, gimana nih? Kadang kan kita kalau udah hijrah suka banyak godaan. Iya. Ya khususnya buat saya pribadi Wow, lah ya. udah pasti Yang tuh. namanya- Suka ada godaan-godaan. Ya, yang namanya mohon maaf nih ya, Iya. yang namanya iman itu kadang-kadang kan naik turun. Betul. Apalagi kan untuk kalangan muda Betul. yang masih seneng nongkrong. Betul. Nah ini bagaimana nih? Tolong dijawab untuk pertanyaan yang kedua. Cuman sebelumnya mohon maaf nih ya, Apa? saya minum dulu. Wah, Haus. boleh silakan, Perjalanan Fadol. jauh. Fadol, khair minum. Ya silakan. Masya Salam, tolong dijawab. Allah. Sebelum saya jawab, perjalanan jauh ente kemari berapa kilometer kira-kira? Ya kira-kira ada dah 50 km. Masya Allah. Ini saya bela-belain ini kedatang ke Iya. rumah Ustadz Alam. Masya Karena ada beberapa pertanyaan yang untuk anak muda. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini ya anak muda yang belum hijrah biar bisa pada hijrah. Amin. Masya Allah, insya Allah Biar hasil pada maksud. rajin hadir ke majelis, meramaikan masjid. Amin. Iya. Itu dia yang kita tunggu-tunggu. Iya. Coba Pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Arif. Ini saya jawab dengan singkat dan padat ya. Nggak boleh lama-lama ini. Iya. Karena takut kontennya kepanjangan. Iya benar. Tolong dijawab. Yang kedua, tadi pertanyaan antum nih, kalau kita udah hijrah biasanya kalau kita udah hijrah nih teman-teman, sohib wa sohibi saya, suka ada godaan-godaan nih. Apa entah misalkan yang hijrahnya gara-gara hijrahnya putus sama cewek, apa sama cowoknya nih, dia hijrah, saya galau, ya Allah, saya mau hijrah, udah hijrah nih. Ada cewek yang godain, apa ada cowok yang godain, dia balik lagi pacaran. Udah hijrah lagi nih, ya Allah, saya dulu maksiat, saya dulu judi, saya dulu minum-minuman keras. Udah ngindar nih, sekiranya setahun 2 tahun ada lagi yang ngegoda temen, nah minum dulu lah, main ini dulu lah, judi dulu, misalnya begitu tuh, suka tergoda. Itu menurut saya hal yang wajar. Sebab selagi iblis dan syaitan masih ada di muka bumi ini, kata dia ketika dia diusir dari surga, kata dia berjanji bahwasanya saya tidak akan ridho sampai kapanpun keturunan Nabi Adam pasti saya akan goda sampai detik ini dan sampai nanti hari kiamat. Nah, maka dari itu untuk mengatasi adanya godaan-godaan tertentu, godaan-godaan tersebut terhadap diri kita yang sedang hijrah nih. Yang pertama, jangan kalahkan iman kita terhadap nafsu dunia kita. Gimana caranya? Kita datangin ulama-ulama. Karena kemarin saya pernah sampaikan di majelis malam Jumat, majelis saya nih,
Kapan-kapan teman-teman, saudara-saudara sekalian bisa mampir di majelis saya, di rumah saya di belakang Terminal Bekasi Timur. Insya Allah setiap malam Jumat nanti kita bisa berkumpul bersama, ngaji bersama, berselawat dan berzikir terhadap Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kita datangkan nih, kalau iman kita udah mulai kurang dicas nih, kita datangkan ulama-ulama kita, guru-guru kita, habaib-habaib, ustadz-ustadz. Minta nasihatnya. Karena pernah saya sampaikan terhadap teman-teman yang hijrah, biasanya nih anak muda kalau ada masalah, datangnya bukan kepada ulama, datangnya bukan pada ustadz atau kiai-kiai. Dia datang terhadap apa yang dia cintai ketika dia sebelum hijrah. Misalkan biasanya dia minum minuman keras. Ketika dia ada godaan lagi, ketika dia ada guncangan hidup, masalah hidup segala macam dan sebagainya, dia datangi lagi tempat minuman keras. Dia coba lagi minum. Memang dijamin hari itu masalah dia kelar. Tetapi besok-besok ketika masalah itu datang, mabuknya hilang, dia tidak bisa mengatasinya. Apa bedanya? Kenapa saya bisa sebut datangkan ulama? Karena ketika kita minta nasihat daripada ulama, mungkin nanti di situ ulama-ulama kita, guru-guru kita akan menasihati kita. Misalkan contoh nih, ketika kita ada masalah, bahwasanya di ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar itu dan salat adalah suatu kekuatan iman kita dalam menghadapi ujian. Tuh. Mungkin di situ kita nanti akan ingat nasihat-nasihat dari ulama kita. Oh iya, dulu waktu ada masalah ini kata kiai ini begini. Oh iya, dulu mungkin kata ustadz ini begini nih ketika ada masalah. Mungkin hanya itu saja tips dari saya mengenai adanya nih godaan-godaan ketika kita hijrah. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih, Iya. Ustaz Alam, pesan-pesannya untuk anak-anak muda yang mungkin banyak permasalahan hidupnya. Iya. Nah, Masalah hidup, Masya Allah. Iya, untuk permasalahan hidupnya nih. Iya. Yang namanya manusia kan pasti kan ada masalah. Pasti. Nah, ini kesulitan hidup ini pasti. Untuk jalan keluarnya itu seperti apa, Ustaz Alam? Iya. Biar tidak permasalahan ini dilampiaskan atau mencari jalan keluarnya dengan hal-hal yang negatif, justru harus hal yang positif, apa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Harus hadir sering-sering ke majelis. Betul, Masya Allah. Nah, itu coba tipsnya untuk yang tadi saya pertanyakan, bagaimana sekiranya Ustaz Alam? Mengenai pertanyaan yang ketiga, mungkin takut konten kita terlalu lama nih, terlalu kepanjangan jeda waktunya, durasi menitnya, durasi waktunya. Jawaban saya yang pertama, ingat akan janji Allah. Bahwasanya ketika kita punya kesulitan nih, ketika kita hijrah di jalan yang baik, udah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mengalami ujian-ujian yang Allah berikan terhadap diri kita. Tapi ingat janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwasanya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Allah mengulangi kedua kalinya, dan bahwasanya ketika kita memiliki kesulitan pasti ada kemudahan. Maka dari itu tips yang pertama, kita harus banyak-banyak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan dalam bentuk ketika kita diberikan kesenangan. Bersyukur bukan di saat kita diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat yang lain-lain, nikmat diberikan rizki yang berlimpah. Bukan hanya itu saja, ketika kita memiliki kesulitan, kita diwajibkan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, ketika kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah nikmat terhadapmu. Jika engkau kufur terhadap nikmatku, maka ingat, azabku amatlah pedih. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu jangan anggap kesulitan kita ini adalah suatu hukuman. Kita anggap bahwasanya ketika kita di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kesulitan yang kita alami ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sakit bisa, nikmat kesulitan bisa, nikmat yang lainnya yang mungkin terlihatnya menurut kita tidak baik, sedangkan itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu balik lagi ke dalil yang pertama tadi, yaitu fasta'inu bisobri wasolah. Jadikan sholat dan sabar. Jadikan sabar dan sholat sebagai penguat imanmu. Mungkin hanya itu saja karena takutnya kelamaan ini kita ngobrol. Nah, jadi begini setelah Ya, baik. di pertanyaan yang saya sudah pertanyakan, kesimpulannya bagaimana? Ya mudah-mudahan Untuk anak-anak yang hijrah ini, iya, anak untuk muda anak yang hijrah, mudah-mudahan di yang satu ini bisa membawa manfaat besar untuk anak-anak muda khususnya dan untuk umum. Ya gimana? Kesimpulan yang pertama yaitu ketika kita sedang berhijrah, baru awal-awal hijrah, kita niatkan tekad kita dengan sekuat-kuatnya tekad kita memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita di masa lampau, meminta ampun, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan ibadah 5 waktu kita, perbanyak berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika kita memiliki kesalahan terhadap orang tua kita di saat dahulu kala, kita minta maaf terhadap orang tua kita. Ingat, sebab kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallaha wa ridha walidain wa sukhtullaha wa sukhtul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ketika kita sudah memiliki jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga mencari ridhonya orang tua kita. Yang ketiga, yang terakhir dari tips saya, yaitu ketika kita sudah memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala, telah meminta ridhonya kedua orang tua kita, yang ketiga yaitu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahkan hijrah kita. Kita tinggalkan, lupakan masa lalu kita. Yang baik-baik kita lakukan, yang buruk-buruk kita tinggalkan. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin hanya itu saja pesan saya, takut konten kita nih untuk kali ini kelamaan durasi waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Alam yang sudah memberikan tips di hari ini. Mudah-mudahan amin ya Allah. Konten kali ini banyak manfaat untuk orang banyak. Ya Rabb wa ya mujib ya sya'in. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.